Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini para siswa baik siswi diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan apa yang diinginkan. Anggota Tata Surya Part 2 yaitu yang meliputi bulan, meteor, meteorit, planetoid, asteroid, komet atau bintang berekor. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa tatanan benda-benda langit yang berputar mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya disebut dengan teori heliosentris. Yang pada pertemuan pertama, pertemuan kedua sudah kita bahas tentang matahari, pertemuan kedua sudah kita bahas tentang planet. Maka pada pertemuan kedua, bagaimana kita ketahui bahwa bulan adalah merupakan satelit dari bumi, sehingga bulan mempunyai 3 gerakan. Gerakan yang pertama adalah rotasi, yaitu pada dirinya. Berputar menurut dirinya disebut rotasi. Sedangkan bersama planet mengelilingi matahari adalah revolusi. Dan yang ketiga adalah revolusi mengelilingi planet, yaitu bumi. Maka untuk itu bulan mempunyai gerakan. Yang pertama rotasi pada dirinya. Yang kedua revolusi mengelilingi planet, yaitu bumi. Dan yang ketiga bersama planet mengelilingi matahari atau revolusi bersama planet mengelilingi matahari. Itu gerakan yang terdapat pada bulan. Untuk lebih jelasnya, bulan merupakan benda angkasa berbentuk bulat yang beredar mengelilingi bumi dalam satu lingkaran, dalam satu lintasan garis edar tertentu. Oleh karena itu, bulan disebut sebagai satelit alam bumi, atau satelit artinya pengikut. Diameternya sekitar 3.476 km atau 3/4 diameter bumi. Jarak rata-rata ke bumi sekitar 384.000 km. Periode revolusi bulan terhadap bumi sekitar 27,3 hari atau 1 bulan ideris, yaitu peredaran bulan mengelilingi bumi dalam satu lingkaran penuh. Ciri bulan telah menyelesaikan satu lingkaran penuh apabila posisi bulan terhadap bintang adalah tetap, atau jika dilihat dari bumi posisi bulan telah kembali pada keadaan semula. Bulan merupakan benda angkasa sangat kecil gravitasinya, hanya 1/6 gravitasi bumi. Akibatnya bulan tidak mampu mengikat atmosfer. Suhu permukaan bulan pada siang hari 100 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari mencapai minus 150 derajat Celcius. Ada yang mengatakan bahwa manusia yang pertama kali ke bulan adalah Neil Armstrong dan Buzz Aldrin. Karena itu banyak bolongan-bolongan, makanya kalau ada yang mengatakan bahwa manusia cantik bagaikan rembulan, buat perempuan itu jangan mau. Mengapa saya katakan jangan mau? Karena permukaan bulan itu banyak yang bolong seperti yang ini. Nah ini. Yang kedua, asteroid atau planetoid. Asteroid itu merupakan planet-planet kecil yang sebagian besar orbitnya ada di antara Mars dan Jupiter. Nah, asteroid pernah disebut sebagai planet minor atau planetoid, yaitu benda berukuran lebih kecil daripada planet, tapi lebih besar daripada meteorit. Asteroid merupakan benda langit yang berada di dalam tata surya kita. Kumpulan planet-planet kecil yang sebagian besar orbitnya ada di antara Mars dan Jupiter, yang disebut dengan main belt, pertama kali ditemukan dan terbesar adalah Ceres. Adapun asteroid yang lain Apophis, Carus, Troia, Taurus, Eros, Geographos, dan Alinda. Nah, asteroid ini tadi dikatakan bahwa besaran orbitnya ada di antara Mars dan Jupiter. Jadi antara planet Mars dan planet Jupiter. Orang sering menyebut asteroid adalah planet-planet kecil. Seperti ini gambarnya.
Di situ ada orbit or mass bit of Jupiter, berarti di sini posisinya planet-planet kecil ini yang jumlahnya banyak sekali. Di antaranya tadi yang disebutkan di awal. Selanjutnya adalah meteor dan meteorit. Kita sering menyebut meteor itu bintang jatuh. Mengapa saya dikatakan bintang jatuh? Karena biasanya kalau pada suatu cuaca cerah, kita nengok ke atas pada posisi malam hari, suka ada yang jatuh dari atas. Itu yang disebut dengan bintang jatuh atau meteor. Tapi kalau sudah sampai ke bumi, namanya bukan meteor lagi, tapi meteorit. Itu meteor yang sampai ke bumi. Yaitu pernah jatuh ada di Amerika Serikat, di Arizona. Nah, meteor merupakan benda langit yang bergerak menuju bumi. Karena gaya tarik bumi benda ini akan nampak bercahaya dan berfijar. Sehingga nampak jelas dari bumi yang biasanya disebut sebagai bintang jatuh yang barusan saya sebutkan. Penampakan tersebut disebabkan oleh panas yang dihasilkan oleh tekanan pada saat memasuki lapisan mesosfer. Jika suatu meteorit tidak habis terbakar dalam perjalanannya di atmosfer dan mencapai bumi, benda tersebut dinamakan meteorit. Jadi sekali lagi bahwa meteorit itu adalah meteor yang sampai ke bumi. Biasanya meteor ini atau bintang jatuh ini tidak sampai ke bumi karena sudah habis terbakar di ruang angkasa. Cuma ada yang sampai ke bumi yang disebut dengan meteorit tersebut. Seperti ini gambarnya. Kayak bola api panas, sangat cepat gerakannya, tapi biasanya belum sampai ke bumi sudah habis. Cuma ada yang sampai ke bumi yang disebut dengan meteorit. Komet atau bintang berekor. Benda angkasa yang diselubungi gas yang bergerak berpindah dengan ekor membelakangi matahari. Sebagian komet terdiri dari kepala komet yang terdiri dari inti komet dan koma yang membungkusnya, dan ekor komet. Komet terdiri atas pecahan benda angkasa, es, dan gas yang membeku. Komet mengorbit matahari dalam suatu lintasan sangat elips. Strukturnya terdiri atas kepala dan ekor komet. Kepala komet mempunyai diameter lebih dari 65.000 km, meliputi inti komet dan selubung gas yang disebut koma. Sedangkan ekor komet dapat mempunyai panjang sampai ribuan kilometer, yang arahnya selalu menjauhi matahari. Jadi intinya komet itu selalu membelakangi matahari. Kita sering menyebut komet itu adalah bintang berekor karena posisinya mempunyai ekor yang sangat panjang sampai beribu-ribu kilometer. Seperti ini gambarnya. Nah, ini merupakan kepala komet. Ini cahaya ini disebut dengan ekor debu atau ekor komet yang terdiri dari ekor debu, ekor gas, dan ekor plasma atau ekor ion atau ekor ion. Inilah yang disebut dengan komet. Berdasarkan bentuk dan panjang lintasannya, komet dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, komet berekor panjang. Itu komet yang garis lintasannya sangat jauh melalui daerah-daerah yang sangat dingin di angkasa, sehingga berkesempatan menyerap gas-gas di daerah yang dilaluinya. Jika mendekati matahari, komet tersebut melepaskan gas, sehingga membentuk koma dan ekor yang sangat panjang. Contohnya, komet Kohoutek yang melintas di dekat matahari setiap 75 tahun sekali. Dan komet Halley setiap 76 tahun sekali. Seperti ini gambarnya komet Halley. Ini komet Kohoutek. Komet Kohoutek ini 75 tahun sekali, sedangkan komet Halley 76 tahun sekali. Kalau manusia bisa melihat atau manusia umurnya yang lebih dari 100 tahun pasti bisa mengalami atau bisa melihat komet Halley ini dan komet Kohoutek dalam masa hidupnya. Ada lagi yang disebut dengan komet berekor pendek. Itu komet yang garis lintasannya sangat pendek, sehingga kurang mempunyai kesempatan untuk menyerap gas daerah yang dilaluinya. Jika mendekati matahari, komet tersebut melepaskan gas yang sangat sedikit,
sehingga hanya membentuk koma dan ekor yang sangat pendek, bahkan hampir tak berekor. Contohnya komet Encke yang melintas matahari setiap 3,3 tahun sekali. Seperti ini gambarnya. Jadi ekornya tidak terlalu panjang, bahkan hampir tak berekor. Ini disebut dengan komet Encke. Yaitu pada tahun 1705, Edmund Halley memperkirakan bahwa komet terlihat pada tahun 1531, tahun 1607, tahun 1682, dan kembali lagi pada tahun 1758. Karena hal tersebut, maka salah satu dari sekian banyak komet diberi nama komet Halley. Rata-rata periode munculnya orbit komet Halley adalah setiap 76 sampai 79 tahun sekali. Komet Halley terakhir terlihat pada tahun 1986 yang lalu. Inti atau pusat dari komet Halley diperkirakan kurang lebih 1024 km. Diperkirakan komet Halley akan nampak lagi tahun 2061. Selain komet Halley terdapat berbagai macam komet lainnya, seperti komet Hyakutake dan komet Hale-Bopp. Demikianlah anggota tata surya pada pertemuan kali ini, yaitu bulan, planet atau planetoid, asteroid atau planetoid, meteor, meteorit, dan komet serta bintang berekor. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.